Hai Sobat Mirai Asset, it's BBM Showtime. BBM always give you a great insight and knowledge so you can be a better investor and also trader. Hari ini kita akan kembali membahas satu produk spesial yaitu waran terstruktur. Tapi kali ini kita pilihkan topiknya bagaimana nilai waran terstruktur itu terbentuk. Dan siapa lagi kalau bukan masternya waran terstruktur milik Mirai Asset Sekuritas Indonesia, Pak Chandra Wijaya. Hai Mas Chandra. Halo Mbak Alia. Jadi hari ini kita akan kembali membahas waran terstruktur ya? Ya, betul sekali Mbak Alia. Dan topik kali ini sangat cocok buat kamu yang pengen mengupgrade ilmu trading kamu, khususnya untuk trading waran terstruktur ya Pak Chandra? Ya, betul sekali Mbak, karena produk ini sangat cocok buat investor yang memiliki profil risiko tinggi nih, yang memanfaatkan volatilitas pasar dalam transaksi. Oke, gimana sih mungkin awalnya nih bisa diceritakan gimana sih harga waran terstruktur itu terbentuk di market? Baik, jadi harga waran terstruktur itu terbentuk dari berbagai faktor, yaitu ada volatilitas, lalu harga saham acuan, nilai waktu, hingga ada juga harga pelaksanaan nih. Jadi kalau kita bisa lihat memang harga waran terstruktur itu akan mengikuti harga saham acuannya. Nah, kalau kita tuangkan dalam rumus, itu bisa kita katakan harga waran terstruktur itu terbentuk dari nilai intrinsik dan juga nilai waktu uang. Jadi sahabat Mirai Asset, sebelum memilih waran terstruktur mana yang ingin kamu tradingkan, ada baiknya untuk melihat saham acuannya. Oke, selanjutnya gimana sih nilai intrinsik dari waran terstruktur itu sendiri, Pak Chandra? Oke, nilai intrinsik itu terbentuk dari selisih harga saham acuan dan juga harga pelaksanaan. Jadi, harga pelaksanaan itu merupakan harga acuan si waran terstruktur itu pada saat dia akan jatuh tempo. Dan harga pelaksanaan tersebut bisa kita lihat pada term sheet waran terstruktur pada saat dia IPO. Nah, begini kira-kira contohnya. Ini adalah Antam DRCK4A. Kalau kita lihat, di term sheet itu ada banyak informasi di dalamnya. Ada nama sahamnya, nama saham acuannya. Bisa kita lihat juga ada harga penawaran waran terstruktur. Yang dimana ini contohnya adalah 308. Yang dimana ini menggambarkan bahwa harga si waran ini adalah 308 nih pada saat terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi pada saat IPO ya, semacam Betul, itu ya? Oke. 308. Dan yang terakhir adalah harga pelaksanaan. Ini merupakan harga acuan dia pada saat jatuh tempo nanti, Mbak. Karena saya juga masih newbie nih ya dalam mengetahui waran terstruktur, boleh dong dijelaskan apa yang dimaksud dengan nilai waktu dalam waran terstruktur? Ya, kalau kita lihat memang untuk waran terstruktur ini memiliki konsep nilai waktu uang juga nih. Nilai waktu adalah nilai waran terstruktur yang timbul dari waktu yang tersisa dari waran terstruktur itu hingga jatuh tempo. Jadi, bisa juga kita katakan nilai waktu dapat dianggap sebagai biaya yang dibayarkan sebagai imbalan atas efek pengungkit si waran terstruktur ini. Jadi mungkin untuk lebih jelas lagi, bagaimana sih pengaruh nilai waktu terhadap waran terstruktur? Oke, jadi kalau kita lihat, seiring berlalunya waktu, maka nilai waktu itu akan cenderung turun nih. Dan pada akhirnya nanti jatuh tempo akan mencapai nilai 0. Dan di mana penurunan ini tentunya dapat menghapuskan keuntungan waran terstruktur yang telah dimiliki, karena ini akan menggerus nilainya nih. Oke, jadi berarti waran terstruktur ini memang baiknya untuk trading ya, bukan untuk di hold lama-lama nih? Betul, kalau kita hold lama-lama, kita akan ada resiko penurunan nilai waktu juga, ada juga penurunan dari saham acuannya juga. Nah, tadi kan ada risiko yang namanya penurunan nilai waktu. Ini gimana nih cara kita mengantisipasinya? Sebetulnya kita bisa ngecek nih, Mbak Alia, seberapa besar penurunan nilai waktu dari waran terstruktur setiap harinya. Itu cara ngeceknya adalah kita bisa pergi ke website waranindonesia.co.id, lalu kita pilih layanan, lalu kita pilih detail waran. Misalnya nih, kita masukin kode Antam DRCK4A. Di sini kita bisa kelihatan ada tampilan di bagian kiri, yaitu detail tentang waran terstruktur, dan bagian kanan adalah waran matrix. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri, detail tentang waran, di sini akan banyak informasi. Ada informasi terkait seberapa besar efek pengungkitnya, berapa lama hingga dia jatuh tempo, serta ada juga volatilitasnya berapa persen. Kalau kita klik di menu lainnya, di situ akan terlihat lebih detail lagi nih. Kita akan kelihatan harga pelaksanaannya berapa, rasionya berapa, kadaluarsanya kapan, hingga kita lihat di bagian paling kanan itu ada namanya theta.
Misalnya di Antam ini theta sebesar 0,5. Dan itu menggambarkan penurunan nilai waktu dari Antam DRCK4A selama setiap harinya. Dan perlu digarisbawahi, setiap waran terstruktur itu memiliki penurunan nilai waktu yang berbeda-beda. Ada yang penurunannya itu sekitar 0,5, bisa juga penurunannya itu sekitar Rp2 itu juga ada. Untuk mempermudah nih proses pembelajaran sahabat Mirai Aset agar bisa lebih mengerti tentang waran terstruktur, boleh dong di-share cara membaca waran matriksnya. Oke. Sebagai contoh, di sini ada waran matriks dari AMRT DRCF4A yang kita ambil pada 10 Oktober 2023. Bisa kita lihat di bagian paling kanan dan juga paling kiri, itu terdapat bid sama ATS dari AMRT atau merupakan saham acuannya, saham aslinya nih, seperti contohnya adalah AMRT. Nah, di tengahnya ada bid sama ATS dari AMRT DRCF4A yang merupakan waran terstruktur dari si AMRT. Nah, bisa kita perhatikan di sini, pada saat bid di AMRT itu 3030 dan ATS si AMRT itu 3040, maka kelihatan juga si waran terstruktur itu bid dan ATS yang seharusnya adalah di harga 222 dan juga 226. Nah, ini bisa kita jadikan acuan untuk trading juga nih di AMRT DRCF4A. Jadi, kalau sahabat Mirai Aset ingin trading, bisa menggunakan patokan dari si nilai waran terstruktur ini nih, dengan menyesuaikan dari harga si saham acuannya. Dan kalau kita lihat, kalau bid dan offer yang bergerak, maka dari waran terstruktur itu juga akan ikut bergerak juga. Oke Pak Chandra, coba ya kita ambil contoh untuk sahabat Mirai Aset. Ketika harga saham acuan berada di angka 3.000, bagaimana nih posisi trading yang baik untuk waran terstrukturnya? Sebagai contoh, misalnya kalau harga saham acuannya berada di harga 3.000, berarti harga waran terstruktur itu berada di harga 216. Kita bisa nih langsung beli aja di harga 216. Dan misalnya kita mau jual di harga 3.030 misalnya. Ya udah, berarti kita bisa tinggal masang jual aja nih di harga bid pada saat si AMRT berada di harga 3.030. Berarti waran terstruktur itu berada di harga 222. Nah, di sini kita kan bisa melihat nih perbedaannya. 3.000 ke 3.030 itu berapa persen? Nggak begitu besar. Sementara dari 216 ke 222. Nah, persentasenya juga akan cenderung berbeda nih. Akan lebih tinggi si waran terstruktur. Barusan kita mempelajari matriks dari warannya, tapi ada nggak sih kemungkinan harga di market itu bisa berbeda dengan matriks tersebut? Bisa terjadi nih, Mbak Alia. Bisa saja terjadi harga waran terstruktur itu nggak sesuai dengan harga aslinya. Kenapa? Karena kalau kita lihat produk ini, volume transaksi itu masih cenderung lebih kecil dibandingkan saham. Jadi bisa aja nih, harga terakhir match-nya itu tidak sesuai dengan harga yang tercipta dari nilai asli waran terstruktur tersebut. Kalau kita lihat pada AMRT DRCF4A yang merupakan waran terstruktur dari AMRT, dia memiliki efek pungkit sekitar 3,7 kali. Tapi pada kenyataan di market, pada saat AMRT itu naik sekitar 2,48%, si waran terstruktur ini dia cuma naik sekitar 3,5%. Nah, ini kan agak berbeda nih, dia memiliki efek pungkit sekitar 3,7. Berarti seharusnya dia naik sekitar lebih dari 6%. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini untuk AMRT DRCF4A, dia plus dan transaksi itu ada di harga 176. Sementara kalau kita lihat dari bid offer, dia bidnya itu ada di 186 dan offernya ada di 188. Nah, jadi kalau misalnya kita bayangkan transaksi terakhir di 186, pastinya persentase juga akan cenderung ikut naik, mengikuti harga asli seperti di waran matriksnya. Ada nggak sih resiko lain yang wajib kita antisipasi nih jika kita memang ingin berinvestasi ataupun trading di waran terstruktur ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang untuk produk ini memiliki waktu jatuh tempo. Nah, pada saat dia jatuh tempo, waran terstruktur itu akan dihapuskan dari Bursa Efek Indonesia. Jadi investor itu bisa aja dia nggak dapat apa-apa. Oh, oke. Nah, jadi itu risiko yang paling besar ya? Betul. Tapi kenapa tuh yang menyebabkan dia bisa tidak mendapatkan apa-apa? Oke, jadi kalau kita lihat, kita memang dihadapkan dari 3 skenario nih. Ada skenario in the money, out the money, dan juga at the money. Nah, investor akan mendapatkan cash RDN itu jika skenario-nya adalah in the money. Yang dimana, jika pada saat jatuh tempo,
selama 5 hari terakhir sebelum jatuh tempo, harga rata-rata si saham acuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga pelaksanaan. Oke. Nah, dia berarti dapat cash nih, selisihnya itu lalu dibagi lagi dengan rasionya. Oke, jadi ingat ya, untuk mendapatkan uang berarti memang harga saham acuannya harus lebih tinggi. Nah, karena melihat resiko jatuh tempo yang cenderung besar, atau kita bisa katakan uang kita bisa hangus, nah, maka produk ini akan sangat cocok untuk trading saja. Jadi akan kurang cocok buat hold hingga jatuh tempo. Jadi ini merupakan contoh skenario jika in the money nih. Kita memakai contoh ada ADRO DRCF4A dengan asumsi harga pada saat 17 Oktober 2024. Bisa kita lihat di sini, ini memakai ada harga pelaksanaan serta ada rata-rata dari pergerakan harga selama 5 hari terakhir sebelum jatuh tempo. Ada juga kita lihat berapa sih rasionya. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengkalkulasi seberapa banyak sih yang kita dapatkan pada saat si waran terstruktur ini jatuh tempo. Karena tadi penjelasannya cukup panjang nih Pak Chandra, mungkin bisa dibantu untuk kasih ringkasan nih, gimana sih sahabat Mirai Aset mempelajari unsur-unsur pembentukan harga dalam waran terstruktur. Oke, jadi buat produk waran terstruktur perlu kita ingat di sini memiliki nilai waktu uang yang dia seiring berjalannya waktu harganya akan cenderung tergerus nih. Jadi bisa kita lihat produk ini sangat cocok kalau kita buat transaksi jangka pendek. Dan berikutnya, sahabat Mirai Aset harus melihat dulu nih, kira-kira saham acuannya trennya lagi naik atau enggak, baru mau dibeli. Lalu bisa kita lihat juga seberapa besar efek pengungkit yang dihasilkan oleh si waran terstruktur ini. Karena semakin tinggi efek pengungkit, semakin tinggi pula resikonya. Terima kasih ya Pak Chandra atas ilmu waran terstrukturnya hari ini. Ya, sama-sama Alia. Semoga ilmu ini dapat berguna buat sahabat Mirai Aset ya. Makanya saksikan terus BBM di mana kamu bisa mendapatkan insight dan ilmu baru yang membantu portofolio kamu makin powerful dan cuannya makin wonderful. Sampai jumpa di Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya dan pastinya happy cuan!